Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Nanda Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pada semangat semua ya, terlihat ini dari wajahnya pada manis-manis semua gitu kan, pada seger-seger semua gitu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Ada yang bersedia membantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, silakan Ananda Ibu. Oke, terima kasih Bu. Nah teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda. Nah, Ibu semuanya, kali ini bertemu lagi dengan Ibu kan? Karena sebelumnya sudah bertemu dengan Ibu di pertemuan kedua BKP kita. Nah, kira-kira masih ingat nggak dengan teman-temannya yang lain? Masih, Bu. Oke, masih ingat ya. Ada yang masih ingat nggak kita akan melaksanakan apa? Kita BKP. Kita melaksanakan BKP, Bu. Ada yang tahu nggak BKP itu apa? Tahu. Apa tuh Ananda? BKP itu diskusi. Nanti kita tuh membahas mengenai topik-topik yang sedang tren. Oke, terima kasih ya Nanda. Benar sekali. Ada yang masih ingat lagi nggak? Saya Bu. Oke, silakan Kalau Nanda. dalam BKP itu kita tuh saling berbagi pendapat gitu Bu. Iya, benar sekali ya. Apa yang dikatakan temannya tadi, kita saling berbagi pendapat. Nah, kira-kira ada yang masih ingin nggak tujuan bimbingan kelompok itu apa sih? Bu. Oke, silakan Nanda. Tujuan bimbingan kelompok itu Bu untuk melatih kita untuk memberikan pendapat supaya lebih berani, dan juga melatih skill komunikasi kita atau keterampilan sosial kita gitu Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Oke, silakan Nanda. salah satu tujuan BKP juga mengajarkan untuk siswa-siswa itu lebih bisa menghargai pendapat orang lain Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi? Ayo Bu. Oke, silakan Nanda. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk membahas Bu permasalahan terkini Bu. Oke, benar sekali. Terima kasih ya Nanda Ibu semuanya. Benar apa yang dikatakan Nanda Ibu semuanya, bahwasanya dunia kelompok ini seperti ini. Dalam kegiatan kelompok ini kita berdiskusi, berani menyampaikan pendapat gitu. Dan kita membahas berita-berita yang sedang terkini saat ini. Ibu mau nanya kembali nih, beneran masih ingat dengan teman-temannya? Benar Bu. Boleh Ibu coba? Boleh Bu. Oke. Ananda, teman yang depannya siapa? Askia Ibu. Oke, Askia. Yang ini namanya? Jovina Ibu. Oke, Jovina. Jovina, teman yang sebelahnya namanya siapa? Farah Ibu. Oke, benar. Farah, teman yang ini namanya siapa? Tiara Ibu. Oke, Mutiara, teman yang ini namanya siapa? Hasa Ibu. Oke, Hasa, yang depannya namanya siapa? Farah Ibu. Oke, kalau ibu namanya? Ibu. Oke, pada masih ingat ya. Nah, Nanda Ibu semuanya, jadi karena sudah ternyata masih ingat dengan teman-temannya semua, sudah berkomunikasi dengan baik belum? Sudah Ibu. Udah tukaran WA? Udah dong. Senang Ibu dengarnya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas topik yang tak kalah serunya lagi nih Ananda. Yang mana ini mungkin berkaitan juga dengan Ananda semuanya. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai topik bebas yang dimana itu dari Ananda semuanya, maka kali ini kita akan membahas mengenai topik tugas yang dimana itu topiknya nanti dari Ibu. Bagaimana? Apakah sepakat Ananda Ibu semuanya? Sepakat Ibu. Oke. Nah, namun kan seperti yang sebelumnya Ibu beritahukan bahwasanya nanti anak-anak Ibu semuanya harus berani berpendapat di sini. Berani berpendapat? Berani Bu. Kalau kesini nih sukarela nggak kira-kira? Sukarela dong. Yang benar. Benar. Oke. Nah, jadi anak-anak semuanya nanti ketika teman-teman yang menyampaikan pendapat, anak-anak semuanya harus mendengarkan teman-temannya ya, tidak boleh dipotong gitu. Nanti kalau misalnya ingin menyampaikan pendapatnya, boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Saya Bu, saya ingin berpendapat kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya ini ada yang menyangkut pribadi Ananda, nanti kita sampaikan di forum ini saja gitu ya. Jadi Ananda sampaikan di forum ini saja, tidak boleh dibawa keluar. Bagaimana, bisa? Bisa ya Ibu. Oke.
Oke, bagaimana non-ibu semuanya? Sudah siap nggak untuk masuk ke sesi selanjutnya? Sudah siap, Ibu. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman, Ibu. Apakah ada yang izin terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Nah, kali ini karena ibu dengar semuanya sudah bersedia, sudah nyaman duduknya. Kali ini kita enjoy aja ya. Kalau misalnya ada yang mau minum atau ada yang mau izin, boleh izin saja, jangan ditahan-tahan nanti malah haus gitu kan. Jadi kita enjoy aja, tapi enjoynya tetap memiliki sopan santun. Bagaimana? Sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, karena tadi ibu bilang di awal kita akan menggunakan topik tugas, ya dimana itu dari ibu langsung. Nah, jadi topik kali ini kita akan membahas mengenai asertif. Nah, ada yang pernah dengar? Pernah Ibu. Oh, ada yang pernah dengar. Nah, sebelum kita masuk, ibu mau nanti anak ibu semuanya bisa fokus ya, bisa fokus mendengarkan teman-temannya gitu. Intinya jangan murung-murung gitu, terus harus semangat gitu, karena di sini kita kan berdiskusi bersama-sama gitu. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai asertif. Tadi ibu dengar di sebelah kiri ibu ada yang pernah dengar nih, kalau boleh tahu apa tuh Nanda? Nah, kalau perilaku asertif itu kita itu kayak berani berpendapat atau menolak orang lain, Bu. Tapi dengan menolak itu dengan cara halus, Ibu, tanpa menyakiti perasaan orang tersebut. Oke, benar sekali ya apa yang dikatakan teman kita tadi, bahwasannya berani berpendapat dengan menolak dengan cara yang baik gitu. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Nanda. Kalau menurut saya asertif itu adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan pendapat, kemudian perasaan yang dia rasakan dengan cara yang baik, Ibu, sehingga orang-orang itu tidak merasa tersinggung, Ibu. Oke, benar sekali ya bahwasannya seperti ini berani menyampaikan perasaannya, pendapatannya dengan kata-kata yang lebih bijak lagi. Ada lagi yang lain? Berarti sama semua? Oke, tadi Ibu sudah mendengar mengenai apa sih asertif itu dari Mutiara dan Farah. Selanjutnya Ibu mau dengar nih, apa sih tujuan asertif itu dari nih yang 3 lagi nih. Boleh dimulai dari siapa dulu nih? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda. Nah, jadi kalau menurut Hasa ya, Bu, tujuan dari asertif itu, Bu, supaya mampu mengungkapkan pendapat dan perasaan untuk menjaga hak diri sendiri tanpa merendahkan orang lain. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Anda Ibu. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda. Menurut saya tujuannya itu membangun komunikasi yang sehat, Bu, supaya di kedua pihak ini tidak ada yang rugi. Oke, terima kasih Ananda. Selanjutnya terakhir. Saya, Bu. Oke. Untuk meningkatkan rasa percaya diri, Bu, karena sudah berani berpendapat dengan tepat. Oke, terima kasih. Benar ya apa yang dikatakan dengan Ibu semuanya, bahwasannya tujuannya itu yaitu supaya berani berpendapat gitu kan, tidak adanya salah paham gitu kan, berani mengatakan tidak gitu kan. Nah, selanjutnya Ibu semua, Ibu mau tanya dong, kira-kira apa sih penyebab orang-orang itu tidak asertif? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Anda. Mungkin ada pengalaman yang tidak enak di masa lalunya, Bu. Misalnya kayak dia tuh udah pernah mengungkapkan pendapatnya tapi nggak dihargai. Oke, benar sekali bahwasanya itu kayak ada pengalaman trauma gitu ya, benar. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Aduh, yang mana dulu nih ya? Boleh ulang ya, Ibu hitung 1, 2, 3. Ibu lihat Mutiara dulu ya. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Ibu. Silakan Mutiara. Mungkin kalau dari Ibu sendiri, dia tuh terlalu terlalu memikirkan perasaan orang lain gitu, Ibu. Jadi dia tuh merasa kurang nggak enakan gitu, Bu, sama orang lain. Oke. Berarti kalau kata Muti itu dia terlalu memikirkan perasaan orang lain, sedangkan perasaan diri sendiri itu tidak dipikirkan. Benar sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Hasa. Karena ini, Bu, karena pola asuh orang tua, Bu. Karena ya menurut saya kadang ada anak yang terlalu disetir orang tua sampai dia tuh gak berani untuk bersikap asertif gitu, Bu. Kalau dari Hasa itu ternyata dari pola asuh orang tuanya gitu, sehingga menyebabkan anak tersebut tidak asertif Iya, gitu. Bu, dia berani mengungkapkan pendapat gitu. Nah, ada lagi yang lain? Oke, silakan Ananda. Kalau menurut saya karena dia tidak mempunyai perasaan percaya diri, Bu. Karena dia kayak merasa takut ditolak itu kalau misalnya dia asertif. Kalau dari para
karena dia tuh merasa kurang percaya diri gitu, karena di pikirannya nanti kalau aku sampaikan takutnya dia gimana gitu ya, gitu kan? Iya ibu. Iya benar sekali. Selanjutnya nih terakhir Devina. Karena kurangnya komunikasi yang tepat Bu. Jadi dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya dengan tepat gitu. Oh, dari Devina ini kurangnya komunikasi dengan yang tepat gitu ya. Oke, terima kasih ya Nanda Ibu semuanya. Nah, selanjutnya nih Ibu mau tahu dong, gimana sih cara mengatasi supaya kita tuh berani untuk asertif? Ada yang mau? Aduh, semangat sekali ya ini. Oke, Hasa dulu tidak apa-apa Ki ya. Oke, silakan Hasa. Kalau dari Hasa ya Bu, tadi apa ya Bu pertanyaannya? Cara mengatasi supaya kita tuh berani asertif gitu. Oh, Gimana cara sih? mengatasi gitu Bu. Pertama Bu, kita harus menyadari bahwa kita berhak loh untuk mengatakan tidak. Oke, sudah? Belum Bu. Belum. Kita berhak untuk mengatakan tidak kalau memang itu memang di luar kemampuan kita. Oke, kalau dari Hasa berani mengatakan tidak. Kalau misalnya kita udah capek, udah kita sampaikan maaf ya, saya udah capek kayak gitu. Betul. Nah, selanjutnya ada lagi? Oke, silakan Askia. Saya setuju dengan Hasa Bu, berani mengatakan tidak itu seperti bersikap tegas, yaitu mengenali haknya sendiri bahwa itu berani berpendapat. Terus Ibu mulai menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya. Oke, terima kasih ya. Askia, selanjutnya? Saya Bu, Oke, silakan Devina. bisa dengan cara menolak secara halus Bu. Seperti kayak gini, maaf ya aku nggak bisa gitu. Ya maaf. Oke, kalau dari Devina kita berani menolak tapi dengan cara yang halus gitu kan, dengan bijak gitu, misalnya dengan kata-kata yang sopan. Maaf ya, saya tidak bisa seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi. Oke, silakan Yanda. Sebenarnya saya nggak ada jadi kita tuh harus belajar untuk melatih kepercayaan diri. Jadi kalau misalnya nanti walaupun setelah kita asertif misalnya ditolak itu Bu sama orang lain, ya nggak apa-apa, karena memang nggak semua orang pastinya bisa menerima apa yang kita sampaikan. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan bahasa yang baik Bu. Terima kasih ya Farah. Nah, kalau dari Farah ini berani dengan menyampaikan pendapatnya. Apabila kalau misalnya kita ditolak ya tidak apa-apa, mungkin itu bisa menjadi introspeksi diri kita supaya kita bisa belajar lagi gitu kan. Nah, selanjutnya terakhir Saya Bu, oke, silakan kalau ya. Nanda Muti ya Bu, sama kayak teman-teman tadi, kita itu harus berani dalam menyampaikan pendapatnya gitu kan. Pendapat kita sendiri, kita itu tidak boleh memikirkan perasaan orang lain, kita harus memikirkan perasaan kita dulu baru orang lain Bu. Oke, berarti kalau kata Muti kita harus memikirkan perasaan kita dulu gitu kan, jangan pikirkan perasaan orang lain karena diri kita ini juga berharga gitu. Nah, sebelum kita laksanakan role play, mau bermain peran bersama Ibu? Mau. Nah, Ibu, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya itu dari Ibu namanya buah-buahan. Nah, kalau Ibu bilang apel, Ananda semua tepuk tangan. Kalau Ibu bilang jeruk, Ananda angkat tangannya. Kalau Ibu bilang anggur, teman-teman bisa pegang tangan teman di sampingnya. Begini berarti. Tapi pas bilang anggur, temen yang ini harus bisa untuk menarik gitu supaya tidak ketangkep. Apa paham? Paham Ibu. Berarti Bisa anggur lihat. Bu. Kapan kita kalau anggur kita pegang kawan. Iya, Kalau tapi anggur lagi kawan yang mau kan ini kan tangan Ibu memegang tangan Jevina. Jevina harus bisa tangannya ditarik supaya tidak terpegang sama Ibu. Berarti anggur gitu. Nah, ini kan Hasa megang tangannya. Ya, berarti Ki harus bisa narik supaya tidak ketangkep tangannya sama Hasa gitu. Oh, Nah, Ibu, maaf. Kan pertama tuh kita jeruk. jeruk, Nah, yang pertama apel, habis itu jeruk, habis itu anggur. anggur. Nah, Anggur sekali lagi kita lari. yang kan Hasa nangkep, kalau Hasa harus bisa nangkep tangannya. Oh. Nah, gitu, tangan temennya. Ceknya, pas anggur tuh gini. Iya. Ibu mau nanya, Mutiara kemana ya Bu? Nanti berarti ke Ibu. Nah, nanti Ibu harus Ibu gitu. juga. Oke, bisa? Berarti Asa tangkap tangan Farah. Enggak, Hasa tangkap tangan Kia. Oh, Jevina tengah-tengah. Nah, terus Kia tangkap tangan Muti, Muti tangkap tangan Ibu tangkap tangan Jevina, Jevina tangkap tangan
Farah tangkap tangan Hasa. Berarti yang tangan yang mau ditangkap itu harus lari. Lari. Bisa? Apakah sudah paham? Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Ya. Apel, jeruk, anggur. Jangan lari semua. Itu Oh, berarti enggak, kalau Javina berarti nangkep tangan Farah. Iya, iya. Berarti Farah yang lari gitu. Ini tadi Farah jangan lari semua dong. Gak nyampe. Ibu lagi. Oke, berarti gini. Ibu lagi. Oke. Jeruk. Ayo, fokus. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Anggur. Oke, berarti ketangkep. Iya, ketangkap. Apa kau tangkap aku? Oke, terima kasih ya dan semoga kita tepuk tangan semuanya. Oke, sudah semangat semua ya. Sudah konsentrasi lagi? Sudah, Ibu. Oke. Kali ini Ibu mau 2 orang untuk bisa bermain peran. Ada yang ingin? Oh, Oke, Hasan satu lagi. Saya Bu. Oke, Farah. Nah, kali ini kan di minggu ini itu ada 2 orang saja untuk bermain peran, yaitu ada Hasa dan Farah. Nah, minggu kemarin itu kan Kia sama siapa ya? Kemarin. Mutiara. Oh, sama Mutiara. Javina yang jadi itunya ya, penengahnya. Oke, kali ini kita Hasa dengan Farah sepakat? Oke. Sepakat, Ibu. Oke. Nah, jadi nanti Farah yang berani untuk menolaknya, Hasa yang mengajaknya. Bagaimana? Nah, kita mulai ya roleplaynya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, silakan. Ibu, berarti nanti ceritanya tuh kayak gimana Bu? Farah punya PR gitu Bu, terus nanti harus ajak ke kafe gitu. Iya, boleh. Bisa gitu? Iya, bisa. Hitung Ibu. Oke, 1, 2, 3. Farah nanti habis maghrib ke kafe. Yuk. Aduh, habis maghrib banget nih Sah. Iya, soalnya kan ada kafe baru yang buka. Pengen sih, tapi kebetulan aku pengen ngerjain itu PR matematika. Jadi nggak bisa. Iya, aku nggak bisa. Maaf ya Sah. Oh ya, beda lain kali aja. Nggak apa. Oke, boleh kita kasih aplaus dulu. Nah, terima kasih ya kepada Hasa dan Farah. Ibu mau tanya dong, perasaan Farah bagaimana? Perasaannya jadi lebih lega sih Bu, karena kayak bisa menyampaikan pendapat kita gitu sama orang lain. Oke, kok dari Hasanya bagaimana? Kan Nasa ditolak Farah Bu. Tapi karena Farah menyampaikan dengan bahasa yang baik, terus dia juga minta maaf kenapa dia nggak mau. Jadi Hasa ngerasa kayak oh ya udah nggak apa-apa. Oke, Dia berarti mengerti. berarti kok dari Hasa karena dapat ibu simpulkan bahwasanya karena Farah tadi menyampaikan dengan kalimat yang baik gitu, jadi Hasa bisa mengerti gitu bahwasanya Farah ada hal lain lagi yang ingin dikerjakan. Nah, kok dari Farah mengatakan bahwasanya lebih lega lagi karena berani menyampaikan pendapat bahwasanya hari itu memang tidak bisa untuk ikut dengan Hasa gitu. Nah, karena kita tadi sudah terima kasih ya sebelumnya Nanda semuanya. Nah, karena kita sudah membahas mengenai asertif, Ibu mau dong dengar 2 orang untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari topik kita pada hari ini. Ada yang bersedia? Oke, silakan Nanda. Kesimpulan dari saya yang pertama itu pengertian. Jadi asertif itu dimana kita tuh berani menolak tapi dengan cara yang baik. Kemudian tujuannya itu supaya kita itu dapat Berani? supaya kita dapat berani berpendapat. Kemudian kita tuh di antara 2 pihak ini sama-sama enak, tidak tersinggung. Terus Ada lagi? Sudah? Ayo, apa lagi? Cara mengatasinya? cara mengatasinya itu mulai percaya diri, kemudian berani berpendapat. Sudah cukup? Oke, terima kasih ya Askia sudah berani menyampaikan kesimpulan mengenai topik kita pada hari ini. Nah, satu lagi nih. Mau dia nunjuk atau yang tunjuk sendiri? Ada yang bersedia nggak?
Kalau ibu tunggu tidak apa-apa? Ya apa ibu? Ibu mau yang di sebelah kanan ibu deh, yang pakai jilbab abu ini. Oke Bu, berarti sikap asertif itu adalah kemampuan kita untuk berani berpendapat dengan jujur Ibu, dengan tepat juga Ibu ya. Setelah itu penyebabnya adalah kita tuh tidak berani menolak Bu. Padahal kita lagi misalnya lagi apa nih Bu, lagi penting juga nih Bu kan, cuma kita gak berani nolak teman kita Bu, itu juga penyebabnya kan. Dan itu cara mengatasi apa? Iya benar. Cara mengatasinya adalah mulailah berani menolak sesuatu Bu, yang untuk tidak merugikan hak kita juga bukan, dan tidak menyinggung perasaan dari yang mengajak itu Bu. Terima kasih ya Jevina dan Askia telah menyampaikan kesimpulannya. Ibu senang ternyata ibu semuanya ini sudah mulai mengetahui nih. Dan ibu harap bisa ya melaksanakan itu semua yang telah kita bahas. Bisa? Bisa Ibu. Terakhir ibu mau dengar dari yang belum nih, kesan dan pesan pada hari ini. Siapa dulu? Saya Bu. Oke, silakan Hasa. Nah, kesan dan pesan kegiatan kita hari ini tuh Bu, pertama ya, kesannya tuh seru banget Bu. Asa suka ini ice breakingnya. Salah Bu, Asa kurang suka ice breakingnya Bu, soalnya Asa ketangkep. Oh, karena ketangkep ya. Iya Bu, kesal kali. Dia itu Bu, parah Bu, nakal Asa Bu. Tapi nggak apa-apa Bu, itu seru, itu melatih kefokusan. Terus yang kedua, saya mendapatkan materi yang bermanfaat sekali Bu hari ini. Nah ternyata nggak apa-apa loh kalau kita mengatakan tidak kepada orang lain, asalkan kita menggunakan bahasa dan tutur kata yang sopan dan juga tidak merendahkan orang lain. Oke, terima kasih ya Hasan. Nah, selanjutnya ada lagi? Saya Bu, Oke, silakan Muti. mungkin kalau kesan dari saya itu kegiatannya sangat seru banget Bu. Apalagi tadi ice breaking itu jadi lebih semangat gitu, terus juga dapat pengalaman baru dan ilmu yang bermanfaat. Cuman pesannya itu adalah karena Muti lagi lapar ya Bu, jadi minggu besok bolehlah Bu bawa makanan sama minuman ke sini. Oke, Insya Allah besok minggu depan ibu traktir karena ibu semua. Kita nanti bisa sambil ngemil-ngemil dan minum-minum di sini. Oke, terima kasih ya Mutiara. Selanjutnya Farah terakhir. Oke, Bu. Jadi kesannya seru sih Bu, apalagi tadi saya menang di pas speaking melawan Hasa. Jadi kayak lebih seru. Selanjutnya saya pengennya di sini lagi Bu, karena saya emang suasananya menyatu dengan orang-orang sekitar. Terus kalau untuk materi tadi sih pesannya untuk kita semua, kedepannya semoga bisa menjadi orang yang kreatif, bisa mampu menyampaikan apa pendapat kita dan perasaan kita dan tentunya dengan bahasa yang baik. Oke, terima kasih ya Farah. Nah, ternyata dari Ananda semuanya ini sudah memahami mengenai asertif gitu. Nah, untuk pesan-pesannya itu ibu tampung terlebih dahulu ya. Untuk Hamin 2 pertemuan kita selanjutnya itu nanti kita sepakati lagi gitu ya. Nah, selanjutnya ibu mau dengar mengenai komitmen dari Ananda ibu semuanya mengenai topik yang telah kita bahas ini. Dimulai dari siapa dulu nih? Ya Bu. Oh, dari Farah dulu, boleh silakan Farah. Jadi komitmen saya sih Bu, kedepannya mungkin bisa lebih jujur dan asertif menyampaikan pendapat saya kepada orang Bu, karena selama ini saya tuh kadang kayak suka mendam pendapat saya sendiri gitu Bu. Oke, terima kasih ya Farah komitmennya. Nah, selanjutnya Asa, siapa dulu nih? Muti deh. Aku Muti. Oke, nggak apa? Nggak apa-apa. Oke, Muti silakan. Oke, mungkin kedepannya Muti itu lebih Lebih berani. iya, mungkin kedepannya itu Muti itu lebih berani Bu menolak orang lain. Oke, terima kasih ya Muti. Ada lagi? Asa mau. Oke, silakan Hasan. Hasa berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih asertif. Hasa akan berani menolak, berani mengatakan tidak, berani jujur berpendapat. Tapi dengan catatan Hasa akan menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Oke, terima kasih ya Hasan. Selanjutnya Jevina dan Askia, siapa yang mau duluan? Oke, Jevina. Bu, saya berkomitmen untuk lebih percaya diri lagi Bu, untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan kalau kita tidak bisa gitu Bu, tapi sama juga seperti Hasa harus menggunakan kata-kata yang halus dan baik Bu.
Oke, terima kasih Devina. Nah, ini dia peserta kita terakhir. Silakan Askia. Sama kayak teman-teman yang lain, insya Allah Insya Allah. Saya akan berkomitmen untuk mulai berperilaku asertif, berani mengungkapkan pendapat, tapi dengan kata-kata yang benar. Terima kasih ya Nan Ibu semuanya sudah berani menyampaikan komitmennya. Ibu harap komitmennya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, minggu depan besok bakalan Ibu tanyakan lagi nih mengenai komitmen yang telah Nan Ibu semua sampaikan. Apakah bisa nih dijalankan dengan baik? Tidak apa-apa, kita mulai dari sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Oke, karena mengingat ternyata waktu kita telah habis setelah 30 menit terakhir. Nah, maka kali ini pertemuan ini Ibu tutup. Ibu mohon maaf apabila ada kata Ibu yang salah gitu kan. Dan kalau Ibu yang tidak menyenangkan, Ibu mohon maaf. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya untuk pertemuan selanjutnya mau di mana nih? Saya Bu, Oke, silakan Askia. menurut saya di sini aja Ibu. Oke, kalau dari Kia di sini aja untuk waktu hari. Sama. Oke, disamakan semua ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Sepakat Ibu. Oke, sepakat ya, karena kebetulan hari ini kita pada free semua kan. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya Nan Ibu semuanya. Dan Ibu juga bangga kepada Nan Ibu semuanya sudah berani menyampaikan pendapatnya hari ini. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Ada yang bersedia membantu Ibu? Oke, silakan Hasan. Nah, teman-teman, menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya Hasa. Dan terima kasih juga kepada Nan Ibu semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.